Ini sebelumnya mohon maaf. Harusnya yang ngomong soal mati ini orang yang pernah mati ya. Iya, harus orang yang pernah mati. Makanya beda seorang ustadz yang belum nikah dengan yang sudah nikah ketika bicara pernikahan pasti beda. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Bro Heri. Kita akan mengangkat tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Perjalanan hidup Jeffrey Al-Bukhari sungguh dahsyat dan berliku. Berada di lingkungan keluarga yang taat agama membuat Uce kecil menyukai pelajaran agama. Selain agama, pelajaran yang ia sukai adalah kesenian. Setelah lulus SD, bersama kedua kakaknya ia melanjutkan studinya di madrasah pondok pesantren Dar Al-Qalam Gintung. Semenjak masuk di pesantren inilah Uce justru mulai nakal. Di pesantren ia sering berulah. Kabur dari pesantren untuk main atau menonton bioskop adalah hal biasa yang sering ia lakukan. Hingga pada akhirnya hanya 4 tahun Uce betah di pesantren. Rupanya keluar dari pesantren juga tidak membuatnya lebih baik. Beranjak remaja, Uce justru jadi semakin nakal. Di masa inilah Uce remaja mulai mengenal narkoba dan dunia malam. Dia sering kabur dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Masa-masa SMA seperti masa yang suram baginya. Tahun 1990, Jeffrey mulai kenal dunia film. Ia pertama kali bermain dalam sinetron Pendekar Halilintar. Mengetahui Uce bermain sinetron, ayahnya mati-matian menentang. Ditentang, sang ayah tak membuatnya surut untuk berhenti bermain peran. Suatu hari di tahun 92, ayahnya meninggal karena sakit. Bukannya sadar, kesombongan Jeffrey justru lebih besar dari sebelumnya. Ia merasa berprestasi dan punya uang banyak hingga tak seorang pun yang ia dengarkan lagi nasihatnya. Ia makin tenggelam sebagai pecandu narkoba. Ia makin jauh dari Tuhan. Bersebelahan rumah dengan masjid tak banyak membawanya kepada hal baik. Larangan agama dengan ringan ia terjang, hingga suatu hari ia bermimpi melihat jasadnya sendiri dalam kain kafan. Setiap tidur ia selalu memimpikan hal serupa. Dalam mimpinya tersebut ia selalu mengalami kejadian yang menyeramkan dan penyiksaan, sehingga ketakutannya kepada kematian mulai perlahan menyadarkan Uce. Rasa takut mati itulah yang akhirnya membuatnya sadar bahwa ada yang tidak meninggalkannya dalam kehidupan seperti itu, yaitu Allah. Pelan-pelan keadaannya membaik. Kesadaran-kesadaran itu datang kembali. Ia mulai menemui sang bunda. Ia bersimpuh meminta maaf atas semua dosa yang ia lakukan. Melihat arah positif dari sang anak, ibunya pun langsung mengajak umroh. Dengan kondisi yang masih labil dan rapuh, Jeffrey berangkat ke Tanah Suci. Di sana ia mengalami beberapa peristiwa yang membuatnya sadar pada dosa-dosa sebelumnya. Bagai sebuah film yang sedang diputar, semua dosa yang pernah ia lakukan terbayang jelas di pelupuk mata silih berganti, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tiba-tiba dari mulutnya keluar kalimat permintaan ampunan pada Allah. Di Mekah, di hadapan Ka'bah, ia rapatkan badan pada dindingnya, memohon ampun karena terlalu banyak dosa yang ia lakukan. Ia berdoa, seandainya sepulang dari Tanah Suci ini melakukan dosa lagi, aku minta pada Allah untuk mencabut nyawaku. Namun seandainya punya manfaat untuk orang lain, aku minta disembuhkan. Hingga pada akhirnya perubahan terjadi pada tahun 2000. Saat itu Fatul Hayat, kakak keduanya, tiba-tiba meminta Jeffrey menggantikannya memberi khutbah Jumat di Mangga 2. Dari sinilah Jeffrey perlahan menjadi ustadz menggantikan kakaknya. Selanjutnya sang kakak mantap memintanya mulai menjadi ustadz tetap. Inilah jalan hidup yang kemudian dipilihnya. Jeffrey mulai berceramah dan diundang ke acara seminar narkoba di berbagai tempat. Makin lama ceramahnya makin bisa diterima banyak orang. Ia mulai dilirik televisi dan makin dikenal hingga Jeffrey makin dikenal sebagai Uce. Kehidupannya yang sebelumnya dipenuhi maksiat berubah menjadi penuh sinar agama. Namun Allah punya kehendak lain. Usia Uce di dunia hanya sampai umur 40 tahun. Jumat dini hari tanggal 26 April 2013, ia mengalami kecelakaan tunggal.
Allah memanggil kembali di sisinya. Uce meninggal dunia, namun petuah dan pelajarannya masih dikenang masyarakat dan umat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Amin. Ketika kita bicara mati, maka kita akan bicara tentang kuburan, Fit. Nah, ini lagi-lagi ngomong soal bocoran. Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa, proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, diri ini meminta kepada Engkau kematian yang baik dan berlindung kepada Engkau daripada kematian yang sia-sia. Sia-sia di sini dalam arti yang buruk, yang tidak diterima, yang menyakitkan, yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidhunubi wa qad فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العليم فإنك غافر الذنب العليم